Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Alamin bisa ketemu di webinar ya malam ini di Zoom. Ya, insya Allah temanya tentang inbound ya, inbound marketing, terutama konten nanti yang menggunakan AI. Dan hari ini akan dipandu oleh Mas Saiful Islam atau Samiful ya. Saya manggilnya Samiful gitu ya. Ini baru ada 29. Boleh absen dulu teman-teman ya. Dari mana aja ini teman-teman. Boleh nama terus dari kota mana dan sehari-hari ini apa nih kesibukannya nih. Eh, Konten kreator atau brand owner atau apa. Boleh share dulu teman-teman sambil kita nunggu nih. Oke, dari Boyolali nih Mas Adi, ada Alif ya dari Bandung. Wah, oke, ada Mas Rusli dari Tangsel bikin konten untuk jualan. Nah, ada Mas Ardi dari Bantul. Nah, ini deket nih. Saya juga dari Jogja ya. Kalau kantor di Bantul. Nah, ada lagi? Oh, Mas Bagas. Itu udah ada nama saya ya. Eh, Bayu. Bukan Bagas tapi Bayu. Alumni kelas CS ya. Oh ya, siap. Ini Kang Yadi Mulyadi. Oke. Bandung yang Akang gitu ya. Ya, saya kadang kadang sering dipanggilnya Mas Bagus karena eh, biasanya di kelas perkenalannya memang di perusahaannya namanya Bagus Group, jadi lebih keinget Bagus ternyata ya daripada nama saya Bayu gitu. Ya enggak apa-apa, udah biasa. Oke, yang lain. Ini kira-kira udah pada pakai AI belum nih sebelum join ini? Nah, dengan harusnya sih tertarik ya eh, dengan AI, mau ini tema tentang konten pakai AI gitu ya. Ada yang sudah sering nih pakai AI, udah belum coba? Sudah, oke, Mas Gandhi sudah. Yang lain masih baru mungkin AI, karena ini sudah adopsinya udah cukup lama ya, ya lebih dari setahun lah gitu. Kalau masih belum menyentuh AI, kayaknya masih ketinggalan ya. Minimal ChatGPT lah ya, gratisan gitu. Minimal buat nanya apa, nanya hal sepele gitu ya. Nah, ini konteksnya adalah untuk bikin konten, tapi konten yang nginbound. Nah, apa itu konten nginbound? Nanti coba jelaskan oleh Samipul. Ini terpantau masih belum masuk. Saya udah oh, ini sudah Udah masuk. Mas Bayu. Ah, ini sudah. Alhamdulillah. Tokoh utamanya sudah datang. Sebentar. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik Mas. Gimana nih, Mas Mas? Bayu sehat Mas. Bentar aku tak nyalain cam. Itu di Alisa ada apanya, Mas? Iya ya, terlalu mepet ya. Enggak, itu di Alisa ada apa tuh putih-putih? Nah, kayak tisu atau apa tadi? Iya. Coba Gimana tak. nih? Di Malang Di ini Mas, biasanya Malang. aku lihat. Pas di Eh, Malang enggak. biasanya lagi muter-muter. Lagi di Malang ya. Nggak pas lagi di luar kota gitu ya. Wah, biasanya di jalan terus. Ini Ya, alhamdulillah pas di Malang nih. jangan kan mobile terus. Dulu kita terakhir ketemu di mana tuh? Zamannya aku bertani dulu ya. Ya, Bertani. ya, udah lama nggak ketemu kita ini. Oh, iya, ngobdar ngobdar.
Kapan kerja lagi? Ke Jogja, insya Allah. Karena anakku udah pengen kangen ke Jogja lagi. Wah, Kemarin sebenarnya aku udah nyampe Solo, mau berangkat ke Jogja. Kok di sosial media kok crowded banget. Balik itu kucing kayaknya. ini yang orang Jogja aja malas keluar. Luar biasa, dapat limpahan Iya, trafficnya Bali tuh Mas Bayu. betul. Oke, ini udah cukup rame nih Mas untuk webinar malam ini. Tadi udah perkenalan beberapa. Kayaknya langsung aja kali ya, biar teman-teman bisa langsung menikmati santapan utamanya malam ini. Bahas konten Nimbon pakai AI gitu ya Mas ya. Kan lagi, Betul, betul. nah ini biar Samikul yang meneruskan aja teman-teman. Yang sudah ready, coba silakan komen ready gitu ya. Coba, nih saya pengen tahu nih dari 37 yang sudah ready coba. Nah, kayaknya sudah cukup banyak. Oh, baru empat, baru lima. Ready belum? Nah, ready belum? Nah, gitu. Ya, ini udah jam 8 ya, biar nanti nggak kemalaman. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Saiful Islam. Monggo, Mas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Bayu. Yang kita sudah diperkenankan ini ya, berkunjung ke Creatify untuk diskusi sama teman-teman gitu. Ini memang sempat jadi diskusi kita ya, saya sama Mas Bayu gitu karena eh, kalau dari ini ya, mungkin teman-teman yang udah biasa ngiklan, udah biasa pakai paid ads, entah itu pakai Meta, pakai Google, entah itu pakai SEM, itu pasti ngerasain ngiklan itu luar biasa menguras budget marketing gitu ya, budget promosi luar biasa. Saya punya dua klien, dua-duanya kebetulan ya mainnya di ini ya, pas kebetulan nggarap umroh sama haji, cuman beda ini aja, beda brand gitu. Itu luar biasa. Jadi budget mereka ngiklan itu bisa sampai 200-300 juta satu bulan gitu. Luar biasa ini, luar biasa masif gitu. Nah, eh, yang disayangkan itu sebetulnya kayak gini aja sih. Kadang mereka terlalu ngasih iklan. Saya yakin teman-teman kalau udah ini ya, udah seneng sama ini ya, ngiklan, itu eh, saking asiknya, cuman mengharapkan langsung closing dari iklan itu, gitu. Padahal probabilitas closing dari iklan itu lumayan kecil. Kalau teman-teman punya produk yang ini, jadi produk itu dikategorikan dua ya. Satu yang market driven, atau di-drive oleh market, di-drive oleh demand. Maksudnya kita nggak perlu ngajarin ini ya, eh, ngajarin market ini produk value-nya apa sih, ini mensolusikan problem apa sih, gitu. Kayak misalnya kita ngomongin tentang umroh, haji gitu, itu market driven. Jadi kita nggak perlu ngajarin market eh, ini tentang apa. Paling yang membedakan adalah harganya berapa, fasilitasnya apa, ini dapat bonus apa gitu. Nah, paling di situ aja, pembedanya di situ. Jadi sama kayak teman-teman kalau jualan komoditas gitu, jualan beras, jualan minyak, jualan tisu, jualan yang sifatnya orang nggak kadang nggak begitu peduli sama merek gitu ya. Saya kebetulan jualan ayam juga gitu, tapi di B2B gitu ya, market selain catering gitu. Itu eh, nggak perlu ini ya, nggak perlu mikir
mengedukasi pasar karena market udah paham gitu. Jadi mereka cuman pengen lihat kualitasnya seperti apa, harganya berapa, itu aja sebenarnya yang pengen mereka cari gitu. Ya, jadi nggak mengherankan kadang kalau udah main di seperti ini gede-gedean budget itu udah wajar gitu. Yang jadi masalah itu kadang kayak gini sih. Kalau misalnya kalau misalnya kita ini ya terpaku sama hal seperti itu gitu, kejebak teman-teman. Kejebaknya di mana sih? Kadang ini ilustrasi aja. Teman-teman bisa ini nggak bisa ngelihat slide saya nggak? Kalau yang bisa ngelihat, monggo silakan komen dulu yang tampil di sini. Cek cek. Bentar bentar. Coba saya lihat. Bisa. Oke, bisa. Oke, Pak Adi, Bu Yuyun, Mas Reza. Oke, jadi gini teman-teman, kalau kita hanya mengandalkan ini ya, datengin traffic ya, dari strangers ini udah katam lah teman-teman, udah katam lah AIDA ini ya, karena ini udah rumus dasar lah. Kalau misalnya teman-teman pengen gini, ngiklan, misalnya budget berapa, teman-teman punya budget 10 juta, oke 10 juta, 10 juta itu datengin berapa traffic, misalnya teman-teman dari 10 juta itu sudah bisa ngedatengin 10.000 traffic misal 10.000 traffic dari 10.000 itu yang benar-benar ngeklik berapa nih CTR-nya berapa gitu misalnya ketemunya rata-rata di 1,5-2% atau maks kalau gua gacor banget itu di 4%, 5% misal gitu. Nah itu kalau misalnya dirunut terus gitu dari 10.000 5%-nya anggap aja yang paling gacor gitu ya 5%-nya berapa gitu. Itu yang benar-benar jadi leads itu bisa jadi dari 5% itu nyusut lagi dari 10.000 5%-nya anggap aja teman-teman dapat 500 gitu 500 yang benar-benar teman-teman kantongi database-nya dan itu benar-benar cocok itu bisa jadi cuman 100 sampai 200. Nah, teman-teman yang tadi saya bilang dia ngiklan habis rata-rata 300 juta. Jadi ketika 300 juta satu bulan, kadang antara 200 sampai 300 gitu ya. Itu saya tanya, 2 bulan terakhir ini spend berapa gitu. 2 bulan terakhir ini spend 15 sampai 20 M. Buat ngiklan. Gila sih, mereka itu gila sih. Cuman yang saya tanya, strategi mereka masih hit and run gitu. Hit and run itu maksudnya gimana? Hit and run itu maksudnya ya mengharapkan closing dari ngiklan itu sendiri. Jadi kayak misalnya ya kita ngejar dari situ gitu. Jadi ya bener-bener ngandelin dari CTR itu jadi traffic, traffic jadi leads, leads jadi customer, closing. Ya gitu aja. Nah, itu peluangnya sangat kecil, teman-teman. Bisa, bener bisa. Karena kan kalau produk-produk yang kita nggak perlu mengedukasi market, itu kejadian bisa. Cuman problemnya adalah kecil banget. Terus habis itu saya tanya, nah, dari iklan segitu banyaknya, leads yang kamu punya itu berapa? Leads itu apa sih? Leads itu yang sudah punya komitmen untuk menerima pesan berikutnya dari kita. Jadi kalau misalnya teman-teman habis ini ya, habis ikut webinar atau habis ikut kursus online, teman-teman ngisi data gitu. Atau mungkin teman-teman yang paling ringan tiba-tiba follow akun saya, follow akunnya Mas Bayu gitu. Nah, itu teman-teman secara tidak langsung sudah menjadi leads. Artinya apa? Teman-teman udah bergeser nih. Kalau awalnya kita ngiklan itu kan istilahnya medianya itu bukan media kita. Itu medianya orang gitu. Meta itu medianya orang, Google itu medianya orang. Media orang itu kalau misalnya kita ngiklan, audiensnya ready. Jadi tergantung budget aja. Jadi kalau misalnya kita mau target berapa nih? Kamu mau target di mana? Saya mau target audiens 10.000 di Jakarta, 10.000 di Surabaya, 10.000 di Makassar, dan kota-kota besar misalnya kita ratakan 10.000 aja.
ready, marketnya ready gitu. Cuman problemnya adalah kita punya duit nggak gitu aja. Nah, kalau bedanya dengan itu namanya paid media lah. Kalau on media artinya kalau mereka kan sudah komit ya, sudah ngisi database minimal nomor WA sekarang. Email ada, cuman kalau email itu open rate-nya kadang ya segitu aja. Tapi bukan berarti email nggak efektif ya. Email itu tetap efektif. Email itu tetap efektif. Cuman sekarang yang paling powerful itu so far WA. WA itu nanti itu detail sama Mas Bayu ya kalau misalnya WA marketing mana WA yang anti ya yang jelas kalau misalnya teman-teman pakai WA officialnya Meta yang nggak bisa diblokir gitu. Tapi kalau teman-teman pakai yang WA Clouds ya potensi diblokir. Tetapi eh, teman-teman nanti bisa belajar ya di diskusi ini. Gimana sih konten yang kecenderungan blokirnya rendah gitu. Teman-teman potensi blokir itu akan selalu ada teman-teman. Eh, Kan selalu ada. Cuman di sini nanti teman-teman akan kita coba. Kalau katanya Mas Bayu, konten yang inbound itu seperti apa sih kita? Konten yang inbound, nah itu konten yang disukai oleh audiens. Konten yang disukai oleh target market kita. Disukai oleh leads gitu. Jadi ketika kita kirimin gitu. Jadi mereka kecenderungan ngeblokir kita itu sangat rendah. Makanya kenapa apa yang membuat blocking rate itu sangat tinggi? Karena message-nya nggak match, pesannya nggak match. Jadi kita terlalu bernafsu jualan mungkin ya. Jadi kita rutin membroadcast message tapi isinya cuman jualan. Contoh nih, kalau misalnya kita ngebroadcast leads-nya umroh gitu, leads-nya umroh. Kalau misalnya kita hanya berpikir umroh kita hajar dengan tanggal sekian promo berangkat dengan Ustadz ini harganya sekian gitu. Cuman isinya cuman itu aja, nggak ada value-nya apa-apa ya. Kemungkinan blocking rate-nya sangat tinggi. Tetapi kalau teman-teman nge-broadcast message, nge-broadcast pesan, isinya adalah apa yang Anda lakukan dengan 9 hari di Makkah dan Madinah gitu. Teman-teman mencoba mempublish itinerary gitu. Eh, Misal day 1 di Makkah itu ngapain aja. Habis itu doa-doanya apa aja. Itu di broadcast rutin, dikasih PDF, bahkan dikasih namanya infografik atau story. Nah, itu seneng orang di broadcast. Ternyata ini ya ada doa-doanya, terus urut-urutannya. Nanti jangan sampai kalau pokoknya kalau misalnya Anda punya waktu jeda, misalnya berapa jam di Madinah itu manfaatkan untuk apa? Itu benar-benar diajarin detail gitu. Nah itu berguna. Nah, kayak tips-tips seperti itu blocking rate-nya sangat rendah. Intinya adalah ini ya gimana caranya kita nge-broadcast message tapi message itu disukai. Nah, jadi kan di sini ada whiteboard, bentar. Whiteboard annotate. Nah, saya coret-coret dikit ya, teman-teman ya. Set. Nah, ini anggap aja teman-teman lagi nge-broadcast message gitu ya ke audiens. Sorry, ini namanya di broadcast. Sambil coret-coret. Izin teman-teman. Sorry, sorry. Saya sambil coret-coret dulu ya. Nah, jadi misal teman-teman punya ini, punya satu database gitu. Anggap aja ini database.
Nah, database ini akan ada dua kemungkinan. Apakah database ini ke depannya semakin bertambah, nah, kalau saya bilang lingkarannya semakin membesar ini bisa growth gitu. Database-nya bisa growth atau database-nya semakin mengecil. Bisa jadi dia lebih kecil dari sini. Artinya apa? Orang yang mempunyai keterlibatan dengan campaign kita, dengan pesan kita itu semakin sedikit. Ini kemungkinannya bisa jadi dua ini. Apa yang membuat database ini mengecil atau membesar? Itu tergantung dari value atau nilai pesan yang kita kirimkan. Makanya kalau teman-teman ini ya, teman-teman belajar di inbound content strategy itu eh, bukan tentang algoritma hack. Algoritma hack itu maksudnya kayak gimana sih? Kayak kalau di sini ya, kita mengubah perspektif dulu. Kadang orang melihat kenapa sih konten ini rame, konten ini banyak yang nge-like, banyak yang komen. Oh, itu ya tergantung dari algoritmanya, jam postingnya kapan gitu. Terus captionnya itu berapa karakter gitu. Terus habis itu hooknya harus ini. Kalau hook sih memang pengaruh ya, tapi eh, tetap ada yang lebih kuat dari sekedar hook, yaitu isi dari pesan itu sendiri. Karena jangan sampai kita kejebak di situ. Nah, ini harus kita ubah teman-teman. Jadi jangan hanya terpaku pada hack-hack seperti ini. Kalau menurut kita itu receh. Kalau teman-teman nanti ini ya habis kelas ini nanti coba deh nanti saya akan share misalnya teman-teman mau main di LinkedIn ya. Kebetulan LinkedIn ini salah satu ini ya sekarang lagi jadi sasaran empuk karena di situ kan leads-nya cukup ini cukup powerful. Dia orang-orang karyawan yang sudah punya penghasilan tetap, secara demografi itu cukup kuat. Jadi kalau dibuat program-program kayak misalnya umroh, cicilan, atau tabungan. Jadi kita misalnya kurban, jualan hewan kurban buat tabungan itu lebih kena gitu. Karena apa? Mereka punya pola yang rutin gitu. Misalnya gajian tiap tanggal berapa, tanggal 25 tanggal 1. Nah, itu kita ajarkan mereka menabung dan lain-lain. Nah, itu salah satu yang powerful itu kalau kita mau nyasar market LinkedIn itu hebatnya di situ. Nanti teman-teman kalau mau sekedar mencari algoritma hack itu saya kasih jurus-jurusnya deh. Maksudnya kalau itu sesuatu yang bisa dicari sambil inilah contekan itu bisa gitu. Tapi teman-teman harus pahamnya di sini ya. Maksudnya harus bisa lebih dari itu. Jangan sampai cuma ngandelin algoritma hack. Bentar, ini cara ngebersihinnya gimana ya? Saya udah annotate, clear, clear or drawing. Nah, jangan sampai kita terpaku sama ini, tapi lupa sama esensi konten itu sendiri. Nah, intinya gini sih, inbound konten itu tentang apa sih? Inbound konten itu bukan tergantung dari formatnya harus carousel, formatnya harus ebook, PDF gitu. Tidak seperti itu sih, teman-teman. Maksudnya inbound konten itu kembali lagi ke teman-teman itu ngonten itu sebenarnya untuk siapa? Terus kemudian ini value atau manfaat konten ini tuh buat mereka apa gitu. Nah, yang menarik adalah di era digital kayak gini ya, di era AI, di era sosial media yang masih masif, yang sangat masif gitu, TikTok dan lain-lain, value itu ini benar-benar menjadi akar gitu. Jadi benar-benar dicari. Jadi kalau teman-teman kebetulan punya secara konsisten ngonten, terus value-nya memang kena, terus habis itu delivery-nya juga bagus. Delivery itu nanti kita akan bahas sedikit gitu ya. Delivery itu kayak penyajian, penataan, bisa nggak sih gitu. Misalnya kalau misalnya kita eh, kirim pesan, pesannya sama, cuman yang satu, nah misalnya sama-sama ngasih kue gitu, yang satunya dibungkus cantik, satunya lagi ya udah dikasih aja, itu pasti beda. Penerimaannya beda. Nah itu pentingnya delivery di situ. Tapi tetap apa?
kuenya itu tetap paling penting. Kuenya ini enak nggak ya? Kalau dimakan itu bikin gigi rontok nggak ya? Nah, itu tetap paling penting sih. Makanya kembali lagi value itu penting, delivery itu penting. Makanya kalau teman-teman pernah ada rumus S sama dengan V kali C. S sama dengan V kali C. Apa maksudnya? S atau sales, closingan, itu sama dengan V, value dikalikan C, communication, cara penyampaian. Jadi kalau C-nya teman-teman punya value bagus gitu ya, punya produknya bagus, terus pesannya bagus, tapi delivery-nya nggak bagus gitu, cara penyampaiannya nggak bagus, value-nya itu nggak akan ketangkep oleh market. Makanya teman-teman harus belajar dua hal itu. Value nomor satu, C-nya ini konteks ini untuk membungkus value itu agar diterimanya jadi sangat baik di market. Nah, makanya di sini eh, nomor dua, saya harus menekankan perbedaan pola pikir ya. Kalau marketing, saya orang marketing gitu ya. Saya benar-benar fokus menyeriusi marketing itu sebenarnya mulai 2006. Zaman saya masih kuliah elektro. Saya kuliah elektro tapi senangnya marketing gitu. Saya 17 tahun ya engineer telco, tapi eh, di satu sisi saya punya marketing consultant. Artinya apa? Dari pengalaman saya selama itu mendampingi teman-teman pebisnis, itu sama gitu. Ada pergeseran. Kalau kita dulu dari awal selalu mikirnya gimana ya caranya orang beli, cara traffic datang, traffic ini menjadi leads, leads ini kita panasin jadi customer, customer ini kita panasin lagi jadi repeat customer jadi advocate gitu aja. Nah, sekarang udah mulai berubah. Kalau misalnya kita pola pikirnya seperti itu, iya bener. Itu berarti kan kita ngomongin tentang buyer's journey, ya, funnel tadi itu ya. Nah sekarang kalau kita berpikir di inbound mindset, pola pikirnya gini aja. Masalah apa? Di sini saya tulis ya. Masalah apa yang lagi mereka hadapi, tapi belum bisa mereka ini, belum bisa mereka ngejelasin. Jadi inbound mindset ini menggali. Kadang customer itu kadang nggak tahu caranya mensolusikan, ngatasi masalah mereka sendiri kadang nggak tahu. Makanya kita bikinkan di situ. Makanya kita di sini kalau istilahnya gimana caranya merapikan pikiran audiens. Nah, kalau kita bisa membungkus ini, maka jualan itu efek samping. Nah, jadi bukan dari awal kita niatnya ingin menjual. Kalau dari awal kita niatnya ingin menjual, biasanya yang dipikir adalah cocok nggak cocok pasti akan dipaksa jualan. Nah, kalau mindset kita seperti itu potensi ketidakpuasan itu akan sangat tinggi. Kalau potensi nggak puasnya tinggi, kita nggak akan direkomendasikan oleh mereka. Repeat buying nggak akan terjadi. Nah, di sini, teman-teman, nanti kita gini-giniannya pendek aja, nanti kita langsung kita banyakin praktek ya. Nah, ini alasan keduanya ya, kenapa kita sering konten tapi nggak pernah nempel, nggak pernah nyangkut gitu. Sama kayak tadi ya, kita memang terobsesi niatnya posting, kewajiban aja, tapi bukan berniat untuk membantu customer. Kalau niat kita ingin membantu customer, kita nggak akan ngekor gitu. Ngekor itu maksudnya gimana? Kalau sekarang lagi rame bahas apa, kompetitor lagi bahas apa gitu. Kita ikut-ikutan. Bukannya nggak boleh, nggak. Saya juga kalau yang rame apa gitu, saya selalu memanfaatkan. Tapi ada cross-checknya ya. Misalnya sekarang yang lagi rame bahas itu macan putih Kediri tahu kan ya? Macan putih yang niatnya pengen dibikin garang gitu, tapi ternyata jadinya kayak gemoy, kayak kapibara. Tapi orang seneng gitu. Nah, awalnya itu dibully satu Indonesia, tapi akhirnya ini jadi tempat ngumpulnya orang di situ. Teman-teman coba cek di kolom komentar yang tahu Macan Putih Kediri, komen deh. Ikuti nggak berita Macan Putih Kediri? Saya kerja di BOMC, budget iklan bisa 30. Oh, ngeri.
Tahu. Ya teman-teman ini ya, maksudnya ngikuti ya. Maung cute, macan cute, macan gemoy. Itu kemarin kan sempat ada di Jawa Barat ya. Sekarang Kediri nggak mau kalah gitu. Tapi lucunya gini, dia yang awalnya dibully satu Indonesia viral, semua traffic datang ke sana akhirnya. Orang-orang dari sekitar Kediri berkunjung ke sana cuman foto sama macan putih yang gemoy itu. Nah, kita bisa manfaatin tuh sesuatu yang lagi ya bisa nggak sih ini dibahas, dihubungkan dengan value terserah teman-teman tergantung kepentingan ya. Mau personal branding, mau corporate branding, bisa nggak sih? Misalnya fenomena ini kita bahas. Kalau misalnya kan saya di praktisi marketing ya, bisa nggak sih fenomena macan putih Kediri yang gemoy itu dibahas dari inbound marketing framework, misalnya dengan flywheel, attract, engage, delight, bisa nggak sih? Nah, itu biasanya dihubungkan. Nah, terus kalau misalnya itu sudah cocok, nah itu baru kita eksplorasi. Nah, makanya di sini kalau teman-teman sudah paham niatnya adalah niat untuk membantu, sekali lagi ya, kalau kita niatnya itu posting itu untuk mengedukasi market biar mereka tahu gimana cara solving problemnya. Meskipun ujungnya adalah solving problemnya itu ya dengan produk kita. Tapi kita tujuan utamanya adalah eh, helping them, membantu mereka solve their problem. Itu sih. Nah, terus ini yang membuat ini ya, inbound content itu selalu punya konteks. Konteks itu maksudnya gini, relevansi, kecocokan. Jadi ini tuh nanti akan berguna bagi orang ini untuk mensolusikan apa. Nah, itu tahu konteksnya. Konteks ini muncul karena biasanya tahu masalahnya seperti apa. Gitu. Itu udah lumrah lah. Nanti kita praktek aja lah, jangan kelamaan situ. Nah, kekuatan dari inbound content itu apa? Kekuatannya itu adalah observasi. Teman-teman kalau ini ya, kalau teman-teman mau bikin konten kan biasanya cuma nyari yang viral-viral aja. Viral itu kulit. Viral itu cuma tempat untuk ditunggangi atau riding the wave. Itu cuman media aja. Tetapi tetap isinya adalah apakah konten ini nantinya akan berguna bagi klien saya, calon customer saya, calon pembeli produk saya. Makanya observasi itu nomor satu, teman-teman. Penting. Observasi atau pengamatan itu datang dari mana? Teman-teman nggak perlu nyatet ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa eh, minta ke Mas Bayu, Mas saya mau dibagi e-booknya dong, karena di sini nanti banyak contekannya di sini ya. Eh, Prom-prom yang bisa dipakai di itu di ChatGPT. Obrolan klien, terus habis itu dari DM yang masuk, keluhan yang berulang itu eh, keluhan yang berulang itu adalah sumber konten yang powerful. Komen-komen yang selalu dibahas itu sumber konten yang powerful. Obrolan klien, kenapa kompetitor ini dipilih? Kenapa kompetitor ini ditinggalkan? Kenapa barang kita nggak dipakai lagi, apa yang perlu ditingkatkan dari barang kita gitu. Itu sumber ini ya, sumber source of inbound content yang paling kuat. Pertanyaan receh tapi sering. Contoh pertanyaan receh tapi sering. Om, ini kayak misalnya bisa nggak sih COD-an gitu. Om, ini bisa nggak sih aku pre-order dulu deh biar nggak kehabisan karena sering kehabisan barangnya gitu. Oh, ada nggak sih buat daerah Jogja gitu? Ya, tergantung. Nanti pertanyaannya apa? Eh, terus kita godok nih. Ini kalau misalnya kita solve, ada duitnya nggak? Nah, itu nanti ujungnya di situ. Hmm. Observasinya itu kayak gini. Banyak UMKM pengen konsisten bikin konten, tapi capek duluan sebelum nemu hasil. Nah, itu inilah ya, semuanya kayak gitulah. Teman-teman, saya pengen nanya, teman-teman kalau ngonten itu seminggu berapa kali? Boleh dong share di sini.
di sosial media? Rata-rata seminggu berapa kali? 7, berarti 1 kali 1 ya, Kak Saskia ya. 1 kali 1, 7. Rata-rata sehari buat 5 konten pendek. Oke, Pak Adi. Ada yang 3 sampai 5 kali. Nah, mungkin capek. Nah, Pak Andri 1 hari 1, seminggu 3 kali. Kalau di TikTok disuruh brutal konten. Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman mau brutal, terutama affiliate ya. Affiliate itu karena eh, saya sering lihat di ini ya tutorial-tutorial TikTok itu eh, ngonten itu sampai 1 bulan itu dia sampai 300 kali gitu. Wih, ngeri sih. Idealnya berapa? Ideal sebenarnya kalau balik lagi ya sebenarnya. Kalau tergantung dari platform. Misal teman-teman bermain di platform LinkedIn. Yang penting kalau LinkedIn itu dalam rentang 12 jam jangan sampai ngonten lebih dari 1 kali. Misalnya berarti idealnya berapa? Satu, idealnya itu bisa kita tanyakan ke platformnya, dia menghendaki kita seperti apa. Kalau LinkedIn itu 12 jam 1 kali, 2 kali. Kalau sosial media, misalnya Instagram berapa? Kalau Instagram itu teman-teman bisa bandingkan satu referensi dengan yang lain. Tapi yang saya yakini adalah sebelum Instagram saya kena kena take down gara-gara yang eh, ini ya, karena saya ikut promote yang Israel Palestina itu, karena saya campaign omongan saya terlalu keras kan kena 3 kali warning. Saya punya Instagram follower 450K itu kena take down. Nah, yang saya pakai dulu apa? Sebetulnya teman-teman bisa pakai 3 kali sehari itu safe. Kenapa? Kalau saya ngincer gini sih, momen orang itu biasanya punya waktu ngecek-ngecek IG itu kapan? Kapan itu? Tergantung persona teman-teman. Tergantung persona teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menyasar ibu-ibu yang punya anak, teman-teman rencananya mau jualan gendongan bayi nih, atau mau jualan MPASI atau apa. Nah, teman-teman selain posting di jam high traffic gitu, kayak misalnya di malam jam 7 gitu, terus kemudian siang di jam istirahat, terus pagi jam 7 jam 8, teman-teman bisa nambah satu lagi gitu. Di jam 10, di jam anak-anak kadang udah mulai tidur, ibu-ibu tuh biasanya ingin me time dulu gitu, me time, ingin menikmati gimana caranya bisa menghibur scroll-scroll Instagram, TikTok. Nah, itu bisa masuk. Bukan 3 lagi, tapi 4. Jadi tergantung apa? Tergantung persona, teman-teman. Makanya di sini tujuannya relevan ke siapa, masalahnya di mana, nyambung nggak dengan konteks hidup audiens. Nah, itu makanya kalau kita udah nguasai ini, tinggal ini, tinggal implementasinya kontennya seperti apa. Nah, output dari sini teman-teman itu satu bisa menyaring ide, karena kan fokusnya kan ini inbound konten ya. Jadi kalau inbound konten itu kira-kira kontenku yang cocok sama audiensku apa sih gitu. Bentar, Mas Bayu, saya punya waktu sampai jam berapa, Mas? Bebas, Mas. Bebas. Kalau bebas nanti ini ya, bisa sampai jam 12 malam kayak paporan ini. Ini aja, ini langsung kita praktek ya. Menyaring ide, menguji logika, bukan asal ngonten. Jadi kalau agak berbeda tadi, kalau misalnya teman-teman kalau di affiliate itu kan kita nyikat pokoknya sehari ratusan konten gitu. Sehari ratusan, sehari puluhan konten. Kalau mereka sehari bisa 10 sampai 30 konten. Affiliate itu. Kalau saya nggak mengajarkan seperti itu teman-teman. Kalau kita sih normal-normal aja gitu ya. Kalau tadi teman-teman misalnya mampunya 1 gitu, eh, tambah dong. Sebenarnya bisa ditambah.
karena jeda waktu itu ada ini ya, saya bilang 3 peak time itu manfaatkan minimal 2 sih sebenarnya. Nah, terus gimana sih cara ngonten biar nggak capek? Nah, ini yang sebenarnya yang saya ingin explore di sini itu gimana cara ngonten biar nggak capek. Makanya era AI itu bukan berarti ini menggantikan tim marketing ya. AI kalau dibandingkan dengan teman-teman itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Nah, jadi kayak AI itu cuman fungsi fungsi pelengkap. AI itu supporting function. AI itu bukan replace orang marketing, AI itu bukan replace orang sales. AI itu membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya repetitif, berulang-ulang, yang itu kerjaannya mesin, itu serahin ke AI. Jadi sesuatu yang sifatnya butuh ketelitian, butuh, oh ini tipe nih, sering salah-salah ketik, gimana caranya biar, kadang-kadang kan ini, saya pernah punya klien ini ya, AI itu ya, kita bikin chatbot itu untuk membantu dokter orang Jogja juga beliau. Jadi melayani pasiennya. Beliau kan untuk nutrisi ya, dokter untuk nutrisi. Kadang beliau balesin satu-satu, beneran balesin satu-satu. Cuman pas kondisi capek, dokter ini kadang hilaf gitu, kadang agak emosi juga kadang ngadepin ngadepin rombongan mungkin karena leads ini nanya terus tapi nggak closing closing gitu akhirnya ke bawah emosi jadi kadang agak tinggi nadanya terus habis itu hilaf si dokter ini terus akhirnya cerita Mas Saiful bisa nggak sih aku dibuatkan AI yang dia itu tone-nya sama kayak saya, knowledge-nya itu pakai guidance yang saya berikan, tapi jam berapapun dia ditanya, jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 4 pagi, jawabnya tetap nyantai, Wallace. Oke. Nah, AI itu bisa melakukan hal-hal kayak gitu, yang orang males gitu, misalnya bangun jam 2 pagi, balesin chat gitu. Nah, itu bisa digantikan sama AI. Nah, di sini yang saya share ke teman-teman itu adalah gimana yang proses dulu saya ya bikin konten itu paling banter sehari itu satu. Kenapa? Bikin konten itu lama. Jadi apalagi kalau misalnya itu ada tulisan, ada visual. Kalau saya kan di ini ya eh, kalau ayam eh, jualan ayam ke catering-catering itu saya nggak butuh konten, butuh relasi aja. Tapi kalau yang sifatnya jualannya sifatnya produknya butuh edukasi ke, saya punya banyak produk-produk solusi gitu ya. Nah itu yang jualannya butuh kayak gitu. Nah itu capek bikin kontennya. Dulu capek banget, sumpah. Kadang bikin konten itu mulai ide, ngedraft, jadi bikin visual itu bisa habis 3 jam, 4 jam. Makanya kadang satu hari bikin konten satu aja itu udah capek banget. Gitu. Kalau sekarang beda. Nah, sekarang semuanya hal-hal yang sifatnya repetitif itu dibantu dengan AI. Jadi saya dan partner saya itu jago banget ini ya. Dia itu pernah yang barusan dia bikin itu adalah eh, tools yang menggunakan AI untuk membuat jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah itu biasanya kan harus ngumpulin ribuan jurnal dulu, terus menemukan korelasi antar variabel-variabelnya, ini arahnya kemana dari ini sebelumnya itu gitu, dari penelitian sebelumnya itu arahnya kemana, mana yang belum digarap dan lain-lain. Itu bisa berbulan-bulan ngerjain kayak gitu. Tapi dengan bantuan AI, dengan bantuan AI itu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Bayangkan, dari berbulan-bulan di 10 menit. Apakah itu ini, apakah itu melanggar kode etik? Enggak. Itu kan sama dengan kita ini ya sifatnya hanya mengganti yang sifatnya repetitif menjadi sesuatu yang sifatnya dibantu oleh teknologi. Nah, sama teman-teman. Jadi kalau saya biasanya ngonten 3 jam, 4 jam. Kalau sekarang dengan bantuan AI, asal nemu idenya gitu ya.
nemu idenya itu selesai dalam waktu nggak sampai 10 menit untuk kontennya, untuk visualnya, untuk ilustrasinya. Misalnya saya bikin infografis dari misalnya dari apa yang saya tulis itu saya bikin infografis. Kalau dulu saya buka Canva, nata icon-icon terus ngedit tulisan dan lain-lain, infografisnya sendiri itu bisa 1 jam 2 jam. Apalagi kalau teman-teman bikin karusel ya, bikin karusel isinya 10 slide gitu. Kalau teman-teman nggak itu punya template aja, teman-teman paling tidak masih butuh 1/2 jam 1 jam. Itu punya template, apalagi kalau yang nggak ada template gitu. Capek sekali. Makanya di sini teman-teman latihan gimana biar bisa cepat. Nah, satu, sebelum saya ngomong gimana bikin konten itu bagus tapi cepat, tapi teman-teman harus menguasai ini dulu. Di latihan satu, teman-teman coba di sini pegang ChatGPT atau Gemini nggak? Nah, saya pengen ngecek dulu deh. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu. Misal video satu mirroring ke semua platform, oh dua-duanya pegang ya, chat, chat GPT atau Gemini. Oke, ya. Yang mirroring tadi, case mirroring sebenarnya tidak selalu identik ya. Kalau misalnya TikTok sama Reels itu apakah identik? Identik. Sama karakternya. Bahkan Reels itu sebenarnya eh, dia mengcopy TikTok karena si Google iri dengan kesuksesan TikTok, makanya dia bikin Reels gitu. Cuman apakah itu bisa langsung di Reels itu punyanya ini, mas short, maksudku YouTube Short. TikTok Short, Reels itu karakternya hampir sama. Tapi apakah cocok untuk langsung thread, video langsung thread? Belum tentu. Kalau Reels itu biasanya kita menikmatinya memang untuk waktu yang pendek gitu. Tapi kalau threads biasanya durasi video yang agak panjang. Kalau misalnya video ya. Tapi biasanya diisi dengan konten-konten edukatif. Jadi kalau misalnya eh, triggernya di Reels, tapi untuk memahami lebih dalam itu bisa di feed atau threads. Jadi enak yang slide. Nah, dan itu si TikTok sekarang niru Instagram juga kan ujungnya kan. Awalnya kan cuma video aja, akhirnya ada slider. Jadi model-model carousel itu ada juga. Jadi kalau teman-teman berbisnis itu saling mengcopy ide, saling mengisi ide itu udah biasa. Itu yang dilakukan oleh para pemain platform itu. Jadi mereka memang saling mengisi. Ketika ngelihat, oh ini sukses nih, itu dia akan ditiru juga. Gitu. Nah, sekarang teman-teman silakan ketik. Jadi latihan satu. Jadi kita ada beberapa latihan. Jadi kita langsung praktek ya. Mohon maaf teman-teman, kita langsung praktek. Latihan satu, latihan dua, sama latihan tiga itu sebenarnya itu latihan untuk memahami bisnis kita seperti apa, nanti kita kontennya seperti apa. Jadi ini lebih menentukan arah. Nah, teman-teman coba sekarang ketik ini seperti ini. Terus habis itu copy di ChatGPT dan Gemini masing-masing, running dan boleh dicopas ke sini. Nanti kita bahas. Singkat-singkat aja. Latihan satu pendek. Nggak harus sama persis ya. Nggak harus sama persis teman-teman. Yang penting keywordnya dapat. Saya menjalankan bisnis di bidang produk jasa utama saya adalah, nah, tolong bantu saya memetakan, karena nanti sumber konten itu harus dari sini. Masalah sehari-hari yang dialami oleh calon audiens. Nomor dua, kesalahan umum yang sering mereka lakukan. Jadi pain point yang bikin mereka pusing, keluar duit, tapi nggak dapat apa-apa, value apa-apa. Nah, itu. Hal yang sering mereka rasakan tapi nggak keungkap. Nah, itu biasanya kalau kita yang di slide depan tadi, saya bilangnya ini merapikan pikiran dari market. Oke, udah berhasil ngetik ini, silakan dicopas. Mestinya nggak lama ya. Bentar.
saya share ini deh. Teman-teman bisa copy juga. Bentar. Di chat saya tambahkan. Nah, kalau teman-teman ini ya, males apa ngetik, nah itu saya share PDF-nya. PDF-nya sama persis ini. Jadi teman-teman bisa ngopi di situ, jepret aja. Bisa download di situ. Udah udah ada yang ini, udah ada yang keluar hasilnya di ChatGPT. Boleh share di komen. Saya mau baca. ChatGPT boleh, Gemini boleh. Sudah, Mas Andri sudah, Pak Andri. Oke, silakan kalau mau volunteer yang hasilnya mau di-share di chat, boleh. Tapi biasanya agak panjang sedikit ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau panjangan, minta diringkas deh. Ringkas deh maksimal berapa ya? 500, 500 karakter sedikit. Iya 500 karakter siapa? Bisa nggak? Dia suruh ringkas 500 karakter. Biar nggak terlalu panjang. Yang panjang buat observasi teman-teman aja nanti. Ringkas jadi 500 karakter. Nah, itu copy harus. Jadi fokusnya adalah masalah sehari-hari, terus habis itu kesalahan umum yang, nah ini udah muncul nih dari Pak Andri nih. Beliau bisnisnya bimbel ya, bimbel. Terus habis itu saya juga ada juga klien bimbel. Bisnis bimbel bukan sekedar menjual kurikulum, tetapi menjual ketenangan pikiran bagi orang tua, bener. Itu sisi emosionalnya, value-nya. Jadi, bimbel itu sebenarnya yang membuat orang tua percaya, yang membuat orang tua tenang. Jadi kalau misalnya udah dititipin ke bimbel kita, jadi ya orang tua nggak perlu repot-repot lagi ngajarin gitu maksudnya. Dia udah bisa ngikutin pelajarannya dengan bagus, syukur-syukur kalau memang berprestasi gitu. Masalah sehari-harinya, sebelum, iya, betapa capeknya ngurusin anak sambil teriak-teriak, gitu. Oke, iya nggak semua ke kopi ya teman-teman. Pak Andri bisa diringkas saja nanti kalau misalnya mau, eh, tolong ringkaskan menjadi 600 karakter atau 300 atau 500 karakter gitu. 500 sampai 600 itu sudah oke. Nah, teman-teman, eh, masalah sehari-hari ini adalah modal utama untuk bikin konten. Jadi konten yang ngena, konten itu yang membuat kena itu ada dua. Satu, authority, yang posting siapa. Yang posting siapa ini maksudnya kalau teman-teman kayak Ferry Irwandi atau Deddy Corbuzier atau Raffi Ahmad, Panji gitu. Mereka posting, eh, Renal Kasali gitu. Posting eh, apapun kita simak gitu. Pak Purbaya gitu. Apapun yang beliau sampaikan itu kita yang nyimak.
Tapi kalau kita ordinary people, orang-orang biasa, kita posting materinya biasa, nggak akan ada yang peduli. Yang membuat orang peduli itu cuma dua hal. Satu, authority, siapa yang posting. Yang kedua adalah relevansi. Relevansi itu adalah yang diposting ini relate nggak sama kita. Nah, itu namanya poin relevansi. Nah, kita menguati dari poin relevansi ini. Jadi materi kita itu lebih ke relevansi ini. Nah, ini dari Bu Yuyun ya, pemetaan audiens calon wakif. Nah, ini bisnis wakaf. Nah, ini udah dibantu mengidentifikasi ya audiens yang menjadi target kita, pembaca kita, penikmat value dari konten kita itu kayak gimana sih gitu. Nah, kalau di sini masalah sehari-harinya itu sebelum menggunakan wakaf, calon wakif sering kebingungan dan ragu. Ada nggak sih memulainya kayak gimana, harusnya seberapa nilainya gitu. Nah, saya mau nanya ke Bu Yuyun ya. Bu Yuyun, apa yang disampaikan ChatGPT itu seberapa valid, seberapa cocok dengan Bu Yuyun kan setiap sehari-harinya ini ya berhubungan dengan mereka gitu. Seberapa cocok, seberapa relevan yang disampaikan di sini. Relevan, relevan sekali. Ini kan promnya juga digodok gitu. Relevan sekali. Jadi teman-teman coba explore. Ya. Ini tadi udah diringkas ya. Sepertinya tidak terlalu panjang ya. Saya yakin ini panjang banget. Apalagi kalau teman-teman pakai deep research, nggak perlu juga pakai deep research sih sebenarnya. Ini pakai prompt biasa aja udah cukup. Nah, jadi teman-teman, jadi materi-materi yang ada di sini itu adalah materi-materi yang sangat powerful untuk dijadikan bahan edukasi. Jadi kalau misalnya kita tahu orang kalau mau umroh itu yang dipikirin apa sih, yang buat mereka menunda-nunda apa sih, gitu. Yang membuat mereka tidak menyegerakan mengunci atau membayar apa sih. Nah, kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi itu, nah kita bisa munculkan itu sebagai konten. Jadi langsung menyasar ke unsur apa? Ingat ya, satu authority, kedua relevansi. Relevansi yang kita incar. Oke. Satu lagi deh, ada yang mau ini? Tadi kan udah Pak Andri. Tadi masih belum diringkas ya Pak ya, karena kepanjangan, kepotong. Eh, oke. Nah, ini Kang Anas nih. Ini masalah waris. Kang, ini bisnisnya apa Kang? Berhubungan dengan waris, konsultan syariah warisan atau promnya di mana bisa saya copas? Eh, ini ya. Oh, ada Mbak Adel juga. Oke, ini kalau Mbak Adel ini kan bisnisnya di ini ya, di kurir, mirip kayak Gojek gitu. Cuman ada positioningnya berbeda deh. Oke, nah jadi eh, kurir yang bener-bener yang kliennya concern dengan kayak misalnya kehati-hatian dari si driver, misal ngirim kue tart gitu, biar gimana kue tartnya biar nggak kebalik kan kalau pakai pakai ojek biasa, kadang kan mereka kan yang penting cepet nyampe gitu ya. Tapi kalau Grab atau Gokar kemahalan, ini ada di tengah-tengah itu positioningnya. Konsultasi waris dan pendampingan. Nah, oke, masuk ya. Ya, itu start awal. Oke, ini start awal ya. Tadi ada yang nanya, ini dapat kontennya di copy dari mana? Tadi yang saya share di chat itu ada PDF-nya. Ini silakan di ini ya, silakan di download. Nanti Mas Bayu juga eh, bisa ini juga share. Itu nomor satu kita nanyakan itu. Nomor dua ini. Kalau misalnya kan problemnya kayak gini nih. Kita nih bukan siapa-siapa. Terus kemudian posting. Kalau
pernah dengar gini nggak? Kalau orang udah orang yang lagi di atas gitu, orang yang lagi naik daun, orang yang kaya raya, itu kentut aja itu dibilang quote gitu. Tapi kalau orang biasa gitu, orang biasa itu siapa yang mau dengerin? Nah, makanya salah satu trik ini cuma salah satu trik ya. Salah satu trik agar kita didengerin adalah menaikkan level relevansi itu sendiri. Makanya mencari pembuka obrolan yang tepat itu penting. Nah, biasanya gimana? Jadi kalau tadi kan kita ngomongin bahannya udah ada nih. Bahannya nanti itu kita mau ngobrolin seputar masalah ini. Nah, sekarang kendaraannya apa? Jadi kita ngomongin kendaraan. Nah, salah satu aja. Jadi salah satu kendaraan yang bisa kita naiki adalah topik-topik yang lagi trending. Nah, misal teman-teman bahas masalah kayak Kang Anas tadi ini Kang Rusli tadi bahas masalah waris gitu. Ada nggak sih misalnya sekarang yang lagi rame nah misalnya RK dan Bu Cinta itu kalau misalnya pisah gimana bagi warisnya gitu. Misalnya kayak gitu. Misalnya Jeff Bezos sama ya, Jeff Bezos kan bukan orang Islam ya. Itu bagi gono gininya kayak gimana? Nah, itu mendekati. Eh, tapi kalau misalnya yang sesama orang Islam kita bahas. Intinya apa? Kalau ada sesuatu yang trending itu bisa kita naikin. Nah, tapi tidak semua trending itu bisa kita naikin. Tidak semua trending bisa kita naikin. Jadi kayak misalnya gini, saya sering bahas masalah yang trending-trending, tapi kenapa saya nggak ngungkit masalah yang RK atau dengan apapun itulah ya, yang sedang lagi rame, atau mungkin kalau kita cek di sosial media atau di berita itu kan trending kan banyak banget ya, entah itu berhubungan dengan politik, entertainment, atau di luar itu gitu. Nah, tapi mana yang kita pilih cocok sama kita. Nah, di satu kan kita si ChatGPT-nya kan tahu kita itu eh, mau bahas bahan obrolan apa. Nah, di dua ini kita bisa ngecek ini bisa dinaikin nggak sih? Nah, teman-teman bisa coba copas, masukkan satu trending apa gitu. Misal ngawur juga boleh, mau mengarah juga boleh. Misalnya trending macan putih di Kediri, misalnya dari meme jadi pemberi manfaat gitu. Misal dihubungkan dengan waris, kita mau ngomong ini kalau misalnya dengan teori waris cocok nggak sih? Atau dihubungkan dengan yang misalnya Bu Yuyun tadi wakif atau wakaf para orang-orang yang mau berderma dengan wakafnya itu cocok nggak sih? Nah itu kita bisa menggunakan prompt ini. Jadi prompt 2 itu fungsinya untuk validator. Cocok nggak sih kalau ini kita naikin? Kenapa kita butuh kendaraan? Karena kita bukan siapa-siapa. Kita low authority, average authority. Saya juga termasuk kayak gitu. Pokoknya kalau kontennya nggak kena itu susah. Ada tiga pertanyaan. Apakah topik ini relevan dengan masalah audiens? Kedua, kalau saya nggak jualan sama sekali, sudut apa yang masih berguna? Ketiga, resiko konten ini terasa ikut-ikutan apa? Hmm. Sebenarnya ini penyederhanaan dari konten master prompt ini. Nah, biasanya kalau saya yang pakai ada di sini. Promptnya seperti apa? Ini bisa dicopas. Boleh dicopas. Nanti yang menariknya di sini teman-teman. Kalau kita pakai prompt ini nanti di ujung analisanya akan ada muncul lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Jadi kalau misalnya Anda terlalu memaksa menggunakan topik ini untuk akan muncul lampu merah. Jangan dibahas. Kenapa saya nggak pernah satu tulisan pun mulai dari kasusnya RK mencuat gitu ya. Saya nggak pernah menyinggung RK sama sekali. Karena menurut analisa prompt ini dia nggak layak untuk dibahas. Nah, saya nggak pernah ngobrolin itu. Tapi ketika ada Ferry Irwandi berseteru dengan pemerintah, terus kemudian ada pas barengan ada momentum ini ya, maksudnya pas Ustadz Jazir Jogokarian mangkat beliaunya itu sempat saya singgung gitu.
Eh, terus apa lagi ya trending yang macan putih itu saya bahas karena masih relevan. Nah, itu teman-teman bisa ngetes. Teman-teman bisa ngetes apakah topik yang kita ini itu relevan atau enggak. Nah, oke. Coba di chat, di chat ada nggak yang mau ngetes satu topik? Jadi ini ya bisa dimasukkan topiknya di sini, di sini, di yang hijau-hijau ini. Silakan copas di sini terus ralikan di prompt. Nanti hasilnya seperti apa? Dia akan membantu menilai. Tapi kalau teman-teman pengen lebih detail promptnya, nah ini master promptnya ini, master promptnya. Ada kurang lebih 6 item. Nah, hasilnya hijau itu udah pasti bisa disikat langsung topiknya. Kalau kuning itu biasanya ada diulik-ulik sedikit. Kita bisa minta saran. Gimana ya ini kalau misalnya saya bahas apa yang perlu diulik. Tapi kalau merah udah skip aja. Itu nggak relevan. Kita maksa. Hasilnya seperti itu. Teman-teman ada yang sudah berhasil ini nggak? Nyoba running prom ini nggak? Cek di komen. Di komen. Ada yang coba running ini nggak? Gini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak pegang PDF gitu. Teman-teman bisa foto, thread dua foto ya. Misalnya yang ini. Yang sebelumnya kan yang ini difoto, jebret. Terus habis itu difoto juga yang ini, jebret. Atau teman-teman screenshot, misalnya malas copas gitu ya. Terus dua screenshot itu kirim aja ke ChatGPT, ekstrak teksnya itu akan dikeluarin dia teksnya. Oh teksnya itu kayak gitu. Jadi nggak perlu nyeret-nyeret, ngedrag gitu. Itu namanya teknologi OCR, Optical Character Recognition. ChatGPT, Gemini semuanya udah bisa, udah canggih. Nah, ada yang sampai latihan 3 nggak? Cek. Yang sampai latihan 3, udah teman-teman sudah sampai latihan 3 atau masih di 2? Checkpoint, checkpoint. Teman-teman boleh komen sudah sampai mana? Masih di 1, di 2 atau 3? Nah, 3 ini itu udah fokus masih di 2 ya. Jadi masih verifikasi verifikasi trending. Ini cocok nggak gitu, relevan atau enggak. Nah, nah, monggo yang masih di 2 dituntaskan, cari satu contoh kasus saja, jangan banyak-banyak. Satu contoh kasus saja. Cocok nggak misalnya saya bahas ini dengan background saya bisnisnya kayak gini. Jadi seolah-olah ngomong kayak gitu. Ini disesuaikan ya, teman-teman. Jadi kalau target platformnya apa? Jadi kalau yang nomor 3 ini, teman-teman setelah jadi kan kalau outputnya yang satu tadi kan keluar masalah-masalah audiens kan. Jadi banyak banget. Terus teman-teman kasih aja, ambil aja satu masalah, ambil aja satu masalah, itu minta di breakdown. Ini ide konten awareness-nya apa? Jadi kan urutannya konten itu kan awareness, saya ini ya, awareness, masih ingat consideration, decision. Konten itu ada 3 tahap. Awareness, consideration, nah, ting, consideration itu mikir, terus habis itu decision. Salah kok ini sih.
Decision itu cek. Nah, cek. Awareness, consideration, decision. Jadi tipe konten itu ada tiga ya. Awareness ini buat menarik perhatian. Terus habis itu consideration. Nah, yang saya bilang banyak dibutuhkan oleh content creator itu sebenarnya kalau awareness ini biasanya untuk viral-viralan agar dikenal banyak orang, reach-nya tinggi gitu. Ini awareness. Nah, consideration itu membuat orang teredukasi. Jadi yang biasanya formatnya content awareness itu cuma butuh satu, consideration yang bisa sampai tiga. Nah, yang terakhir adalah decision. Decision itu membuat orang mau beli. Ini kalau decision ini penekanannya di urgency, urgency. Harus sekarang, harus sekarang. Decision itu di situ. Jadi ada tiga ya. Awareness, consideration, decision. Ada tiga tahapan. Awareness, consideration, decision. Oke, teman-teman udah sampai latihan tiga. Temukan ide konten awareness. Ini tanpa CTA, tanpa promosi, karena kita masih awareness dulu ya. Awareness dulu. Jadi tujuannya memang naikin reach saja. Nemu nggak? Udah dicoba kah? Nah, ini analisanya nomor yang udah Bu Yuyun udah coba ya. Jadi mau saya ubah promnya, saya main di Instagram. Ya nanti disesuaikan aja. Di sini kan di nomor tiga kan ada platformnya ya. Saya main di Instagram gitu. Ini kan saya desainnya itu untuk LinkedIn. LinkedIn itu salah satu audiens yang paling ruwet sih, jujur yang paling ruwet. Ruwet itu maksudnya gini, dia benar-benar fokus ke value. Kalau kalau kita posting, tapi postingan kita salah gitu. Maksudnya postingan kita datanya ngaco, nggak divalidasi, kita bisa dihabisi di LinkedIn. Tapi kalau di Instagram, di Facebook kadang kan masih aman di TikTok. Tapi sekarang teman-teman udah mulai kritis semua sih. Di TikTok pun udah ada yang cek data, verifikasi data itu udah banyak juga. Instagram nggak segitu intens, tapi TikTok lebih sadis dari Instagram sebenarnya. LinkedIn sadis. Kalau kita nggak verifikasi data dulu ini, saya coba yang poin 46. Ya, oke. Bu Yuyun, ini dapat lampu hijau ya ketika bahas itu tadi itu dapat lampu hijau. Nah ini jadi teman-teman cek konten ya, cek komen di komen itu punya Bu Yuyun itu beliaunya dapat lampu hijau. Kalau saya jadi yang part kan memang hasilnya kan nanti akan muncul di 5 dan 6 di poin 5 dan 6 yang ini ya. Kalau yang di slide ini ya pertanyaan rekomendasi akhir dan jika hasil hijau atau kuning. Nah, itu nanti yang penting di sini. Kalau hijau itu konten itu layak dibahas, kuning dibahas dengan diulik, kalau merah skip. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di latihan 3 kita lebih ke gimana caranya clear all drawing tadi mana ya? Gimana caranya kita awareness, konten awareness saja di sini. Konten ada tiga ya, awareness, consideration, decision. Tapi kita di sini karena waktunya terbatas, kita bahas awareness. Nah, 4 ini self check, self check. Nah, jadi sebelum itu benar-benar diposting, itu makanya kita harus ngecek dulu nih. Jadi relevansi masalahnya apa? Jadi ingat ya, kita ngejarnya relevansi karena kita bukan siapa-siapa yang dikejar relevansi. Terus habis itu insight-nya dalam nggak? Value-nya ada nggak yang mungkin dirasakan gitu? Kalau misalnya tadi Bu Yuyun bahas masalah wakaf itu kira-kira kalau si audiens baca masalah ini itu masuk nggak? Nah, ini yang ide konten yang muncul dari nomor 3 tadi itu dicopas di sini. Kalau nilainya kurang dari 7, nah itu minta gimana cara memperbaikinya. Gitu sih. Lebih ke situ. Tapi kalau udah di atas 7 ya,
8, 9, 10 itu berarti udah relatif aman. Oke. Ini yang poin biasanya teman-teman suka gitu ya, karena udah langsung keluar outputnya. Ada yang ini udah bikin konten, misal bikin konten dengan ide yang nomor 4 tadi, ambil satu ide aja. Yang udah nyoba siapa ini silakan dulu. Eh, Bu Yuyun sudah coba. Ini konten siap pakai ya. Teman-teman di sini apa yang saya bagi di sini itu siap copas saja. Jadi kalau teman-teman mau pakai, saya mau bikin infografis handwritten mind map gitu. Itu gimana caranya? Teman-teman cukup copy paste yang ada di sini, itu diseret aja, seret, atau di screenshot. Kalau di screenshot itu teman-teman nulis ekstrak tagnya, ekstrak teksnya, nah kayak gitu, kayak yang saya tulis di komen gitu ya, ekstrak teksnya, kemudian dicopas di ChatGPT. Itu udah langsung jadi infografisnya. Kayak saya stop share dulu, bentar. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin Puyeng jarang pakai ChatGPT dengan model kayak gini gitu. Monggo silakan. Ntar saya coba. Oke, yang insight untuk konten repeat order dari Mas Rizky, boleh, boleh. Produknya apa Mas Rizky? Bisnisnya, produknya apa Mas? Makanan sehat, ya. Sudah sempet running ini nggak tadi? Promnya, sudah sempet coba running promnya nggak Mas Rizky tadi? Makanan sehat. Sudah, baru sampai latihan dua. Berarti latihan dua tadi masalah verifikasi trending ya. Oke, itu berarti masih dua step lagi. Jadi nanti kalau untuk men-trigger repeat order itu lebih nyaman sebenarnya. Kenapa lebih nyaman? Karena nanti itu dengan ini ya, dengan customer. Jadi udah pernah beli. Kalau udah pernah beli itu lebih nyaman karena potensi repeat buying-nya itu di angka 5 sampai 6 kali lebih tinggi dibandingkan kita ini dibandingkan dengan kita memproses
prospek customer dari nol lagi. Jadi kalau funnel itu strangers sampai jadi customer dibandingkan dengan yang customer beli lagi, itu peluangnya 5 kali lebih tinggi yang customer beli lagi. As long as selama memang secara quality itu bagus, oke diterima. Nah, cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya itu biasanya pakai saya tulis di ini ya, di Net Promoter Score, Net Promoter Score. Nah, itu Net Promoter Score. Oke, ini kurang dikit lagi, teman-teman. Nah, kalau konten repeat buying itu seperti apa? Repeat buying itu bisa kita bedakan menjadi dua. Satu, sifatnya sebagai reminder atau recall. Jadi misalnya makanan sehat ya. Makanan sehat itu kalau dijaga secara konsisten itu akan meningkatkan misalnya angka metabolisme tubuh sampai sekian atau apa gitu. Nah, itu kita kok edukasinya seperti itu. Jadi benar-benar menunjukkan seperti itu. Atau complementary. Complementary itu maksudnya gini Mas Rizky. Kalau misalnya itu tadi kan kalau repeat kan makanan yang sama kita minta jangan sampai telat itu ya. Kalau complementary makanan ini akan optimal jika ada nutrisi pendamping. Nah, berarti kita cross selling. Jadi selain menjual misalnya makanan utama itu tadi itu ditambahkan dengan makanan pendampingnya. Teman-teman ada ini nggak? Sekarang Copas em, materi apapun itu. Jadi intinya gini, create satu artikel, create satu artikel, kemudian teman-teman coba, bentar ya. Eh, ini teman-teman bisa coba satu latihan aja. Yang latihan bikin infografis satu aja. Nah, di sini kita akan coba ya. Yang infografis itu kepentingannya macam-macam. Bentar, sorry. Belum saya share. Ini ya, yang infografis itu kepentingannya macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman mau mainnya ke B2B gitu ya. eh, yang yang baca itu orang-orang serius gitu. Orang-orang serius, orang-orang yang misalnya mau kita kirim kontennya mau kita kirim ke manajer. Biasanya kan ada yang khusus orang HR gitu ya, orang HR itu. Itu kan klien-kliennya kan biasanya orang-orang ini atau mungkin legal. Legal itu kan biasanya advocate gitu kan klien-kliennya orang-orang serius ya. Itu biasanya infografisnya infografis yang serius. Nah, di sini saya kalau teman-teman buka ini itu semua tipe infografis saya masukkan di situ semua. Jadi teman-teman tinggal copas saja, tinggal copas saja. Teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa pilih mana yang akan digunakan gitu. Nah, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bingung, saya nggak tahu nih pakai tipe infografis yang mana, teman-teman bisa coba di fishcraft.id. Teman-teman punya konten ya, bisa langsung dipakai di sini di fishcraft.id ini. Nanti saya coba ini deh, eh, tunjukin gimana sih caranya pakai fishcraft gitu. Ini ya Fishcraft ya. Oke, eh, sekarang kita coba satu tipe yang disukai di sosial media ya, namanya infografis. Infografis model tulisan tangan atau sketch, handwritten mind map. Nah, biasanya ini yang paling
paling disukai oleh audiens. Kenapa? Karena dia lebih friendly secara bentukan barangnya itu lebih friendly. Coba ya, saya carikan. Oke, teman-teman posting apapun ya, teman-teman coba bikin satu kalau saya sederhanakan, izin teman-teman saya cek di ini ya, cek di komen itu gini, generate 2D ini yang kurang lebih sama. Kalau ini yang saya tampilkan di apa handwritten mind map size 9 16 ya 9 16 hmm. Handwritten mind map itu seperti apa sih gitu ya. Itu nanti teman-teman akan inilah dapat gambarannya kalau nyoba sendiri. Itu 2D handwritten mind map size 916 kontennya nanti tinggal copas saja. Ini coba teman-teman copy paste sorry teman-teman copy paste apa yang saya komen di situ. Nah, terus teman-teman bikin artikel apapun ya. Coba bikin artikel apapun tentang bisnis teman-teman, copas di kata-kata setelah konten. Jadi setelah konten itu teman-teman copas artikelnya di situ, terus tunggu sama ChatGPT diberikan seperti apa. Silakan coba teman-teman yang masih pegang ChatGPT sama Gemini. Ah, ini udah jadi nih punyanya Mas Gandhi. Punyanya Mas Gandhi udah di-share. Oke, sampai di ini udah jadi. Ada yang udah jadi lagi. Oke, teman-teman di punyanya Bu Yuyun udah jadi juga. Ini model handwritten mind map ya. Ini yang paling paling di saya coba beberapa tipe ya. Yang untuk model sosial media, salah satu yang digemari adalah model seperti ini. Jadi kayak tulisan tangan, kayak lukisan tangan gitu. Teman-teman coba cek di kolom komentar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada tipe-tipe infografis banyak sekali di sana. Tapi teman-teman kalau mau pengen ngecek saya konten saya ini cocoknya pakai yang mana. Nah, itu saya tulis di situ ya. Fishcraft namanya, HTTPS. Itu buatan kita sendiri, fishcraft.id. Teman-teman bisa eh, cek di sana. Saya mau bikin presentasi nih gitu. Saya mau bikin presentasi, itu kira-kira cocoknya berapa slide. Jadi sampai nanya cocoknya berapa slide, itu stylenya, infografisnya seperti apa gitu. Kalau mau bikin carousel untuk Instagram gitu, misalnya mau kita buat berapa slide,
misalnya ada konten kayak gini, kita nemu konten hasil dari ChatGPT, nemu konten kayak gini, jadikan carousel kayak gitu, itu akan dipikirkan sama dia, cocoknya berapa slide dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi alat prompt yang saya bikinkan di sini itu tinggal copas semua. Teman-teman kalau nanti udah ada waktu, silakan dipraktekkan. Jadi kedepannya bikin konten itu nggak perlu jarang-jarang. Dan kan kalau bisa sih bikin konten itu minimal sehari 2 kali gitu. Jadi di ngejar jam kosong, jam peak time pagi sama peak time malam. Kalau minimal banget ya 1 kali ya peak time malam itu paling tinggi trafficnya. Tapi kalau bisa ngejar di semua peak time, kenapa nggak disikat gitu? Terus kalau kita tahu ternyata bikin konten itu semudah ini bikin konten edukatif. Konten edukatif itu tempatnya di tengah tadi ya. Sekali lagi tempatnya di tengah tadi. Awareness, consideration, decision. Nah, di consideration ini. Nah, tadi kalau ada pertanyaan yang Mas Rizky tadi, kalau repeat buying itu triggernya apa? Itu bisa juga dengan edukasi. Edukasinya eh, satu sebagai reminder, kedua kita bisa nawarkan complementary. Atau kita bisa trigger bonus juga bisa. Jadi, tapi kalau utamanya kalau edukasi ya dua tadi. Dia akan optimal kalau dikonsumsi secara rutin, nggak boleh jeda, itu berarti kan harus di-recall. Atau akan maksimal jika ditambah ini. Nah, itu komplementer. Ada dua. Ada yang ini punyanya Pak Pak Gandhi jualan apa, Pak? Bisnisnya apa, Pak? ChatGPT itu secara level itu ini ya, dia pakai image 1.5 itu mestinya lebih tinggi dia, lebih bagus. Oke, kurang lebih produk herbal untuk kesehatan kulit bayi. Oke, cocok ya. Jadi wah ini banyak ide, terus habis itu kan nggak harus bentuk mind map, bisa juga bentuk carousel. Carousel nanti bisa dicek di Fishcraft itu bisa seperti apa sih gitu, sarannya mereka gitu nanti bisa. Fishcraft.id itu bisa. Oke teman-teman kalau pengen detail ya, ini sebenarnya hanya salah satu bab aja bisa membuat postingan konten. Bisa. Apakah bisa dibuat postingan konten kita? Bisa, tinggal download, dijadikan postingan. Kalau teman-teman pakai yang infografis ya satu postingan satu gambar. Tapi kalau karusel pengennya satu postingan isi 5 gambar, 9 gambar, itu bisa. Maksimal kalau bisa sih 10 gambar lah ya satu postingan. Short video. Short video itu bisa dibantu sama Canva. Kalau yang ini saya yang versi-versi nggak begitu banyak modal ya. Bisa pakai Canva, bisa pakai Grok. Grok bisa. Nanti kalau udah jadi, tapi pendek-pendek ya. Nanti udah ada. Kalau teman-teman punya, misalnya bisa punya budget lebih gitu untuk subscribe yang Gemini 300 ribuan atau yang ChatGPT yang 300 ribuan itu bisa juga pakai itu. Kalau dipakai Sora, kalau di itu pakai Sora, kalau di Gemini bisa generate video juga pendek-pendek. Tapi paling gampang, nah itu udah bagus-bagus tuh. Punyanya Bu Yuyun udah jadi semua tuh. Teman-teman bisa cek-cek di ini ya, karya-karya peserta. Karya-karya di kolom komentar itu sudah banyak yang jadi tuh konten-kontennya tuh. Nah, teman-teman di sini saya di beberapa latihan itu macam-macam semua infografis teman-teman bisa coba 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kalau yang paling ini yang saya pakai tadi handwritten mind map style itu kayak ini. Yang versi friendly, teman-teman tinggal pakai. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih detail, lebih banyak lagi, terus kemudian pengen belajar, ini makainya yang untuk awareness itu cocoknya
seperti apa sih, consideration seperti apa, terus yang buat men-trigger jualan seperti apa, yang buat orang repeat kayak gimana. Nah, itu strateginya dibahas di tanggal 10 nanti karena itu butuh berjam-jam ya, mulai jam 9 sampai jam 3 gitu. Teman-teman bisa ini. Mas Bayu, halo Mas Bayu. Halo, ya. Gimana, Mas? Iya, ya. Nanti kalau teman-teman mau ini tertarik mau join kelasnya yang lebih detail, bukan hanya sekedar itu linknya nanti dibagi sama Mas Bayu ya di Saya kolom share di komentar kolom chat juga ya. ya di kolom chat. Nah, teman-teman bisa bisa lewat situ. Itu inbound content strategy, tapi yang versi komplit ya. Kalau ini kan kita ada kurang lebih eh, ada 10 modul, 10 sampai 12 modul yang akan kita bahas. Ini satu modul aja yang saya share di sini. Nah, itu ada di chat ya. Linknya teman-teman ada di chat. Udah jago-jago tuh bikin konten tuh. Biar makin Bagus-bagus. jago. Online apa offline? Online, online. Online, online. Berapa harga kelasnya? Berapa harganya Mas Bayu? Nah, biasanya insya Allah murah, terjangkau banget sih. Saya bikin biar teman-teman UMKM bisa join semuanya lah. Maksudnya eh, dengan harga segini, eh, awalnya sih saya mau ngeset harganya di 499 karena biasanya saya bikin kelas itu minimal saya set harga di 499, 799. Ini saya set di harga 199K saja, 200.000. Insya Allah itu sangat terjangkau lah teman-teman. Kalau Iya. teman-teman ini gitu pengen balik modal ya nggak apa-apa jadi affiliate-nya, affiliate-nya Mas Bayu gitu. Eh, ingin ini juga eh, ikut nawarkan saya punya banyak temen nih. Kalau misalnya saya bisa bawa temen saya bisa ikut kelasnya gratis nggak? Bisa. Monggo nanti diatur aja. Ini linknya ini ya yang di share Mas Bayu ya situ. Ya, Nanti silakan. teman ah, nanti ya teman-teman silakan konfirmasi kalau udah beres nanti silakan konfirmasi. Saya akan tambahkan satu bonus tadi jurus-jurus sakti hack algoritma kalau teman-teman mau main di LinkedIn gitu. Seperti apa sih? Itu rumusnya bukan hanya untuk LinkedIn ya, tapi itu untuk Instagram juga. Memang defaultnya LinkedIn karena LinkedIn itu yang paling susah dibandingkan platform yang lain. Tuh. Oke, teman-teman. Insya Allah teman-teman udah banyak yang praktek di sini. Insya Allah ini tinggal copas-copas saja sih. Yang penting urutannya bener gitu ya. Urutannya pas. Pokoknya jangan langsung offline terus ada jadwal lain. Sementara masih tanggal 10 itu aja sih. Teman-teman kalau misalnya yang kebetulan berbarengan, teman-teman bisa akses rekamannya. Nanti khusus yang sudah daftar kelasnya nanti ada kita berikan akses member area kayak biasanya ya. Selain ada supporting group, teman-teman bisa diskusi di situ. Ada member area yang bisa dieksplor misalnya dari modul 1 sampai 12 tadi itu sebenarnya apa aja sih materinya, detail. Kalau mau teman-teman muter bagian per modul tadi bisa juga di situ. Materi PDF bisa diminta ke siapa? PDF-nya tadi saya share di sini sih tadi di chat, di chat. Coba scroll chat atas-atas itu ada PDF-nya. Tinggal download aja. Ada di situ. Image to video, image to video. eh kita singgung nanti. Kita singgung.
Cuman memang kita nggak akan karena image itu nanti harus ada sesi tersendiri karena bahas image itu karena kan toolsnya banyak ya. Mau biasanya ada umumnya sih dari Midjourney, terus kemudian geser ke aplikasi yang biasanya dipakai itu kayak Kling, Sora, terus punyanya ada Flow dan lain-lain gitu. Itu nanti kita singgung gimana cara udah jadi gambarnya nih, eh, cara ngidupin ini gimana gitu. Nah itu nanti kita ada grup WA atau tidak ada grup. QRIS-nya bisa nggak Mas Bayu? Itu pakai eh BCA aja sih saran saya pakai BCA aja terus kemudian di situ kan ada konfirmasi upgrade member gitu ya. Nanti teman-teman bisa share buktinya di situ nanti kita verifikasi. Sorry tadi memang QRIS-nya agak sedikit bermasalah sih. Oh, ini ada Mak Lisa juga nih. Ada Mak Lisa. Gimana kabarnya? Mak Lisa ternyata di peserta. Alhamdulillah sehat coach. Alhamdulillah. Oh, Kang QRIS-nya Rusli, siap Kang. QRIS-nya nggak bisa. Oh iya, eh, QRIS-nya. apa kayaknya jaringan kali ya. Ini coba balik lagi ke BCA-nya masih belum bisa sih. Oh, tapi muncul ini ya, kode uniknya muncul ya. Maksudnya nominal sama Enggak, angka. cuman tulisannya memproses gitu aja sih belum kebuka. Oh, bentar ya. Eh, Teman-teman punya masalah yang sama atau mungkin loadingnya cukup lama ya, bentar. Sorry, ini buat base amankan kursi. Coba dites. Nanti kalau error saya coba kontak developernya. Masih masih belum bisa. Masih ya. Atau kalau Mas Bayu ada admin boleh ke adminnya Mas Bayu juga. Oke, nanti biar dibantu nyek outin gitu ya. Lanjut ke pembayaran. Oh, ini aku coba muncul. Udah keluar keluar keluar. Oh iya, iya. Siap, siap. Oke, kurang lebih itu monggo teman-teman kalau ada ini ya nanti bisa nitip itu nanti ngelink langsung ke WA saya sih. Kayak misalnya nanti pas upgrade member. Jadi teman-teman kan nanti kalau ini ya pas buat password dan login ke dashboard itu nanti teman-teman akan ada request untuk habis itu kan udah bisa masuk dashboard. Nah, nanti ada request untuk upgrade member karena nanti yang member itu kalau teman-teman ingin nge-share, aku pengen nge-share nih siapa tahu teman-temanku pengen ikut gitu, pengen jadi affiliate. Nah, kalau member kan memang kita ada ini ya, ada privilege eh, 20% fee gitu ya untuk teman-teman affiliate gitu. Nanti bisa kita upgrade, kita bisa bantu upgrade di situ. Eh, Kurang lebih gambarannya seperti itu sih teman-teman. Maksudnya eh, bikin konten itu gampang gitu. Yang penting satu yang susah itu malah di tiga latihan tadi sebenarnya yang awal itu. Itu kita harus tahu
kira-kira masalah audiens kita itu seperti apa sih? Kayak tadi kan saya minta cek di kolom komentar gitu ya. Pas kita running prom 1 2 3 itu valid nggak sama situasi di lapangan? Rata-rata valid. Saya coba di beberapa kelas gitu ya. Itu oke. Memang sesuai kenyataannya seperti itu. Nah, terus ketika kita udah menemukan masalah audiens, nah tinggal bikin kontennya. Bikin kontennya tinggal pakai prompting-prompting kayak gitu, itu insya Allah nggak lebih lama dari 5 menit sih. Kecuali kalau teman-teman bikin karuselnya cukup panjang. Nah, itu kan harus eksekusinya satu prom, slide satu, dua prom, dan lain-lain. Ini pertanyaan dari HR ya. HR. Apa diperuntukkan sebenarnya untuk semua jenis bisnis sih. Saya implement ini untuk F&B gitu, untuk klien edukasi, ya ada beberapa klien edukasi, ada umroh, tinggal menyesuaikan konteksnya aja. Konsultan ya sama aja sih. Tapi tinggal menyesuaikan ini ya, maksudnya gini. Kalau audiensnya cenderung formal, jadi kalau misalnya audiens kita orang-orang korporasi nih, dia nggak suka tipikal grafis yang kayak tadi kan, kayak mind mapping handwritten kan memang tidak begitu formal gitu, tapi dia disukai sosial media. TikTok, Instagram suka banget sama style itu gitu. Pengen yang formal ya pakai yang McKinsey. Jadi di situ tuh kan ada, maaf nih, sini kan ada McKinsey ya, yang nomor berapa tadi? Sorry, sorry. Ada quote visual metaphor, ada ini agak formal, timeline ini formal. Nanti teman-teman dicobai aja semuanya. Storytelling ini transisi antara formal non formal, minimal clean infografik. Nah, ini yang formal, cukup formal. Kalau satu ini non formal, satu non formal. Kalau teman-teman males mikir, aku klienku kayak gini, cocoknya yang formal atau non formal, pakai Fishcraft aja. Itu dibantu mikir. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Mohon maaf jika ini ya cukup panjang, tapi ini saya ingin meyakinkan teman-teman. Sekarang itu eh, yang penting idenya, kontennya itu insya Allah mudah, mudah. Yang penting kita tahu caranya, dibantu AI. Oke Mas Bayu, saya kembalikan ke host ya. Matur nuwun sudah memberikan waktu malam ini. Oke. Nggak berasa ya, jam 9:30 lebih. Eh, saya Tapi kira mau. teman-teman udah bisa nih prakteknya, udah muncul semua tuh di komen-komen. Nah, iya, padahal ini baru eh, satu modul ya, tadi ya, Satu modul dari 10. modul dari 10. Nah, makanya buat teman-teman yang pengen lebih banyak lagi tadi modulnya lengkap, jadi ya sudah saya share juga linknya, link pendaftarannya di kelas online. Jadi kelasnya online ya, tanggal 10 ya, Ya, malam ya, malah lupa. pagi mas. Oh, pagi, pagi ya, ya. Tuh. Tadi ada yang kesulitan ya, apa pendaftaran. Dan nanti materi apa PDF bisa di-share ya? Oh, Ya. tadi saya share di sini. Nanti saya share lagi ya, materi PDF yang ini ya. Saya Hmm. share lagi ya. Tadi saya share di chat atas sih. Tapi saya share lagi nggak apa-apa. Nanti boleh di-share di grup. Nah, ini saya share di chat. Bisa di-download lagi, teman. Ya, bentar, bentar. Ting. Ini ada rekamannya. Nah, rekamannya nanti saya share di grup. Gitu. Nah, itu udah kekirim tuh, PDF. Itu ada grupnya ya. Nanti kalau mau rekaman di situ bisa. Plus juga nanti materi PDF kan ada yang nggak bisa ikut malam ini gitu. Ya, Nanti saya juga share ulang link pendaftarannya di situ. Siapa siap, tahu siap. yang tadi ada kendala. Nanti bisa chat ke CS di grup seperti itu. Oke, sudah cukup ya berarti ya Mas Siap. buat malam ini ya. Makasih, Oke. Mas Bayu.
Terima kasih untuk Mas Saiful dan teman-teman, terima kasih sudah ini sampai jam segini ada 30-an dari 50 tadi ya. Makasih. Semoga dapat banyak manfaat dari webinar malam hari ini dan sampai ketemu di kelas ya. Nanti belajar lebih lengkap. Investasi cuma di bawah 200.000, tapi nanti bisa buat seterusnya, dikembangkan konten, bisa untuk membantu bisnisnya masing-masing seperti itu. Oke, malam ini terima kasih semuanya sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang di malam hari ini. Saya tutup webinarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Terima makasih. kasih.